Seseorang yang mencium bau minyak wangi, ini dulu pernah saya sampaikan, apakah batal puasanya? Mencium bau minyak wangi, mencium bau minyak angin, mencium bau balsem, mencium bau Remason, nopo niku? Remason itu merek ya. Mencium bau apalagi yang pelega hidung tersumbat, ya. Bau, mencium bau itu tidak membatalkan puasa. Mencium bau itu tidak membatalkan puasa, karena yang masuk ke dalam tubuh, yang masuk ke dalam jauf, masalah jauf ini sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Yang masuk ke dalam jauf itu bukan berupa benda yang memiliki bentuk, tapi hanya berupa bau. Ada permasalahan lain, ini juga sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, tidak apa-apa diulang. Seseorang meminum kopi sangat pahit, misalkan tanpa gula, kopi asli pakai shot, kopi sangat asli, ya, tidak ada campuran apapun. Setelah minum kopi, kumur-kumur, siwakan, sikat gigi, kumur-kumurnya sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, rasa pahit itu masih melekat di lidah. Rasa pahit itu masih melekat di lidah sampai habis sholat subuh, itu masih melekat di lidah. Apakah membatalkan puasa? Tidak, karena itu hanya rasa yang tidak memiliki, yang bukan berupa benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Ketika ditelan air ludah ya, yang ada di lidah itu kemudian ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena air ludah itu tidak bercampur dengan apapun, ya, tidak bercampur dengan benda apapun. Air ludah itu hanya, air ludahnya itu berarti masih murni. Ketika air ludah yang masih murni yang ada di mulut itu ditelan masuk ke dalam lambung, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Lah terus rasa pahit itu bagaimana? Itu hanya rasa, ya, yang tidak memiliki bentuk dan ukuran. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah apabila kita menelan benda yang memiliki bentuk atau ukuran masuk ke dalam jauf, masuk ke dalam lambung misalkan. Mencicipi makanan, apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa, dengan syarat makanan yang dicicipi itu tidak sampai melewati tengah tenggorokan. Tidak sampai melewati tengah tenggorokan. Pas di tengah tenggorokan belum membatalkan puasa. Tapi kalau sudah melewati tengah tenggorokan, sudah melewati tempat keluarnya huruf H, sudah melewati tempat keluarnya huruf H dan sampai pada tempat keluarnya huruf H, ya, maka itu membatalkan puasa. Kalau masih pas di makhraj H itu di tengah tenggorokan, itu belum membatalkan puasa. Jadi kalau mencicipi makanan apakah masih tawar, ataukah sudah asin, ataukah sangat asin, kurang garam atau kebanyakan garam, kebanyakan penyedap rasa atau perlu dikurangi, itu boleh dicicipi asalkan tidak sampai melewati tengah tenggorokan. Sampai di tengah tenggorokan saja tidak membatalkan puasa, apalagi hanya di mulut kemudian dilepeh, kemudian dimuntahkan, lalu kumur-kumur, tidak apa-apa, boleh, tidak membatalkan puasa. Meneteskan obat mata pada mata tidak membatalkan puasa, karena mata sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu bukan termasuk manfat maftuh, tidak termasuk lubang yang terbuka. Memasukkan benda
ke dalam jauf, ke dalam lambung misalkan, melalui lubang yang terbuka, itu membatalkan puasa. Nah, mata itu menurut para ulama tidak termasuk lubang yang terbuka, sehingga meneteskan obat mata pasti diteteskan ke mata, ya, obat mata diteteskan ke selain mata itu mungkin ada maksud dan tujuan lain, tapi normalnya itu obat mata diteteskan melalui mata, itu tidak membatalkan puasa, meskipun terkadang terasa di tenggorokan, tetap tidak membatalkan puasa. Seseorang yang berjalan di jalanan yang berdebu, lalu ada butiran-butiran debu yang tertelan. Berjalan di musim kemarau, panas, kering kerontang, tidak ada hujan sama sekali, banyak debu berterbangan di jalanan, lalu kemasukan debu, ada butiran-butiran debu yang kecil yang masuk, mungkin melalui mulut, mungkin masuk melalui hidung, tertelan sampai ke lambung, maka hal itu tidak membatalkan puasa, karena sulit bagi kita untuk terhindar dari hal seperti itu, sulit. Begitu juga seseorang yang misalkan melewati tukang ayak tepung, melewati tukang ayak tepung di hadapannya, kemudian tertelan butiran-butiran tepung yang halus, yang 1-2 butiran misalkan yang tidak kelihatan itu masuk melalui mulut kita atau masuk melalui hidung kita, maka hal itu juga tidak membatalkan puasa, karena sulit menghindarkan diri dari hal semacam itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada diri seorang hamba di luar yang dia bisa lakukan. Seseorang yang berkumur-kumur ketika berwudu, lalu air yang ada di mulutnya tertelan tanpa sengaja, apakah membatalkan puasa? Hukumnya dirinci. Jika ia berlebihan di dalam berkumur-kumur, tidak sewajarnya, terlalu berlebih-lebihan, melampaui batas ketika berkumur-kumur, ya misalkan digini-ginikan, ya, sampai digini, ya, karena memang kebiasaannya seperti itu, di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu kebiasaannya seperti itu, nggak srek, kurang dalam dirinya itu ada rasa kurang afdol kalau nggak seperti itu, sampai itu terus dimuntahkan itu. Kalau kumur-kumurnya itu dilakukan dengan cara berlebih-lebihan, dengan cara melampaui batas, tidak sewajarnya, kemudian tertelan, walaupun sedikit, itu membatalkan puasa. Tapi kalau kumur-kumurnya dilakukan dengan cara yang sewajarnya, biasa aja, gitu aja biasa, nggak sampai metot-metot gitu ya, nggak sampai mendongak ke atas, lalu air itu ke kanan dan ke kiri, digoyang ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, ke utara ke selatan. Nah itu kemudian kalau tertelan, kalau berlebihan, tertelan walaupun sedikit membatalkan puasa. Tapi kalau sewajarnya tertelan tidak membatalkan puasa. Nah begitu juga mandi, sama. Mandi sunnah dan mandi wajib. Kalau mandi sunnah dan mandi wajib itu kan diperintahkan oleh syariat, ya. Mandi wajib itu diperintahkan oleh syariat, mandi sunnah itu juga diperintahkan oleh syariat. Ketika di siang hari bulan Ramadan, seseorang mandi wajib atau mandi sunnah, mandi untuk berangkat sholat Jumat misalkan, mandinya sewajarnya, tidak sampai berlebih-lebihan, ya, tidak sampai berlebih-lebihan lah, ya, bisa dibayangkan sendiri. Kemudian tertelan atau masuk air itu melalui hidung misalkan, atau melalui telinga, mandinya sewajarnya, mandi wajib atau mandi sunnah. Tertelan secara tidak sengaja atau kemasukan air secara tidak sengaja, padahal mandinya itu dilakukan dengan cara sewajarnya, maka hal itu juga tidak membatalkan puasa. Mandi wajib dan atau mandi sunnah. Kalau mandi biasa yang
bukan termasuk mandi wajib dan bukan termasuk mandi sunnah, hukumnya beda lagi ya. Yang kita bicarakan sekarang adalah mandi wajib atau mandi sunnah. Oke, kita lanjutkan. Swab antigen sudah kita jelaskan ya, atau tes PCR atau tes-tes semacam itu, entah nanti ada virus apalagi setelah corona. Kemudian dilakukan tes swab dengan cara memasukkan benda melalui hidung atau melalui mulut. Apakah hal itu membatalkan puasa? Sudah pernah saya sampaikan dulu. Kalau melalui hidung sampai melewati pangkal hidung, pas di pangkal hidung tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah melewati pangkal hidung, maka hal itu membatalkan puasa. Kalau saya rasakan sudah melewati itu ya, gimana? Melewati itu ya, melewati pangkal hidung ya. Pokoknya rumusnya seperti itu. Kalau melewati pangkal hidung maka membatalkan puasa. Kalau melalui mulut, tes yang dimasukkan benda ke dalam mulut itu kalau melewati tengah tenggorokan sampai di pangkal tenggorokan atau bahkan lebih dalam lagi, maka hal itu membatalkan puasa. Ya bisa dirasakan sendiri nanti atau tanya ke perawatnya itu, kan bisa dikira-kira itu. Jelas ya? Ada pendapat di kalangan para ulama mazhab Maliki bahwa memasukkan suatu benda ke dalam lubang hidung walaupun melewati pangkal hidung itu tidak membatalkan puasa dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, memasukkan benda melalui hidung walaupun melewati pangkal hidung tidak membatalkan puasa. Dalam Maliki, mazhab Maliki. Ngupil dulu juga sudah saya sampaikan ya, ngupil sama aja hukumnya, rumusnya sama. Kalau punya lubang hidung yang lebar kemudian jarinya kecil gitu ya, kemudian diokrok-okrok hidungnya sampai melewati pangkal hidung, ya batal puasanya. Kalau tidak sampai melewati pangkal hidung berarti puasanya tidak batal. Membersihkan kotoran di telinga, membersihkan kotoran di telinga ini juga sudah pernah saya sampaikan. Telinga itu apakah termasuk lubang yang terbuka ataukah tidak? Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i termasuk. Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain tidak termasuk. Oleh karena itu ada dua pendapat. Masalah memasukkan benda baik cair maupun padat melalui telinga itu ada dua pendapat. Di internal mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan batal puasanya, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak membatalkan puasa, khusus telinga ya. Kalau mata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Selain telinga dan mata juga tidak ada perbedaan pendapat. Kalau mata tidak termasuk ya. Telinga apakah termasuk ataukah tidak? Termasuk lubang terbuka apa tidak? Tidak ada perbedaan pendapat. Terkait dengan lubang hidung, lubang mulut, lubang alat kelamin, lubang dubur nggak ada perbedaan pendapat. Yang terakhir ini tadi tidak ada perbedaan pendapat. Seluruh ulama mazhab Syafi'i mengatakan semuanya termasuk lubang yang terbuka. Mata semuanya sepakat tidak termasuk lubang yang terbuka. Telinga ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan termasuk, sebagian tidak. Makanya kalau urat-urat kuping ini menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Menurut sebagian yang lain tidak membatalkan puasa. Lebih hati-hatinya ikut pendapat yang menyatakan membatalkan puasa. Lebih hati-hatinya. Tapi kalau gatalnya tidak tertahankan ya ikut pendapat yang menyatakan tidak batal itu. Lalu ada permasalahan lain. Jika seseorang mengeluarkan air ludah dari mulut, walaupun masih menempel di bibir luar, tapi sudah keluar dari mulut lalu ditelan kembali, maka hal itu membatalkan puasa. Jadi mengumpulkan ludah lalu dikeluarkan sampai di bibir, kemudian kumpulan ludah itu dimasukkan kembali, masuk kembali, itu membatalkan puasa.
Dimasukkan kembali itu maksudnya apa? Ya sampai melewati batas tengah tenggorokan, paham ya? Tapi kalau sampai ke mulut lalu dimuntahkan ya tidak ada masalah. Jelas? Oke. Jadi rumus-rumusnya kan sama saja ya. Kalau mulut itu batasnya sampai mana, kemudian hidung itu batasnya sampai mana, itu semuanya bisa dikiaskan, bisa dianalogkan. Hukum-hukum terkait dengan itu, memasukkan sesuatu melalui mulut, apapun itu, termasuk swab antigen, swab PCR, itu hukumnya sama. Adapun jika air ludah itu masih menempel di lidah, di lidah, atau mungkin mengumpulkan air ludah di mulut, ya, mengumpulkan, lalu ditelan, ditelan, maka itu tidak membatalkan puasa, asalkan tidak bercampur dengan benda yang lain. Kalau bercampur dengan darah misalkan yang keluar dari sela-sela gusi, atau bercampur dengan darah yang keluar dari sela-sela gigi misalkan, lalu ditelan melewati tengah tenggorokan, maka hal itu membatalkan puasa. Tapi kalau mengumpulkan ludah di mulut yang masih murni, belum bercampur dengan benda apapun, lalu ditelan ke lambung, masuk ke lambung, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Menelan dahak apakah membatalkan puasa? Menelan dahak, yang ada di dahak itu kan dari dalam ya, dahak itu kan dari dalam, kemudian ketika sampai di mulut misalkan, atau dahak itu dari dalam ya, naik ke atas, lalu ditelan kembali, turun ke bawah, masuk kembali ke dalam lambung, ke dalam rongga perut, apakah hal itu membatalkan puasa? Hukumnya dirinci, jadi sama saja, rinciannya sama ya. Jadi ketika kita sudah tahu rumusnya itu, insya Allah apapun yang berkaitan dengan ini ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga perut itu apakah membatalkan puasa apa tidak, itu rumusnya sebenarnya sama dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Hukumnya dirinci begini: jika dahak itu telah berada di mulut lalu ditelan kembali, maka membatalkan puasa, karena asalnya dari bawah keluar melewati pangkal tenggorokan sampai ke mulut, ditelan kembali, maka itu membatalkan puasa. Jika dahak itu masih berada di bawah tempat keluarnya huruf H, artinya masih di bawah tengah tenggorokan, masih di pangkal tenggorokan, masih berada di tempat keluarnya huruf H, belum sampai ke tengah tenggorokan, masih di pangkal tenggorokan, lalu ditelan kembali, maka hal itu membatalkan puasa. Jelas ya? Kan sama dengan yang tadi. Bisa disimpulkan nggak sisi kesamaannya seperti apa? Mas Hanif, bisa disimpulkan sisi kesamaannya apa itu? Iya, pokoknya sudah melewati tengah tenggorokan. Ini apabila ada benda dari mulut ya, kemudian melewati tengah batas belum membatalkan, itu adalah ketika sampai di tengah tenggorokan. Ketika sudah melewati tengah tenggorokan membatalkan puasa. Tapi kalau benda itu dari bawah belum sampai ke tengah tenggorokan, masih di pangkal tenggorokan, lalu ditelan kembali, tidak membatalkan puasa. Paham ya? Jadi kalau dari mulut ke bawah itu melewati tengah tenggorokan, batal puasanya. Tapi kalau dahak, misalkan dahak itu dari bawah, seret, ketika sudah sampai tengah tenggorokan ke atas sampai mulut, ya membatalkan puasa kalau ditelan kembali. Tapi ketika masih di pangkal tenggorokan, belum sampai ke tengah tenggorokan, oke, masih di pangkal tenggorokan, belum sampai di tengah tenggorokan, maka kalau ditelan kembali tidak membatalkan puasa. Jadi batasnya itu
tengah tenggorokan, batas tengah tenggorokan sampai mulut, ini batas bagian luar istilahnya. Kalau sudah pangkal tenggorokan ke bawah itu sudah termasuk jauh, sudah termasuk bagian dalam. Oke?